Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Tizandra. Kali ini saya coba bikin konten terbaru versi saya sendiri gitu. Jadi kita mengunjungi rumah-rumah seseorang, kemudian kita tanya-tanyain gitu. Jadi kebetulan di sebelah saya ada Pak Ferry Satria, anggota Dewan atau DPRD Kota Sungai Penuh, atau biasa beliau dipanggil Ngoh ya. Ngoh Ferry gitu. Oke, ini beliau. Oke, langsung saja mungkin ya. Kalau biasanya kita lihat di media sosial, entah itu di TikTok, Instagram, Facebook, bahkan YouTube, beliau ini lagi viral-viralnya. Mungkin beliau adalah salah satu atau mungkin satu-satunya anggota dewan di Sungai Penuh yang aktif di media sosial. Sebelum kita bertanya lebih jauh tentang beliau, kita tanyain dulu nih. Gimana kabarnya, Ngoh? Alhamdulillah, baik. Aktivitas minggu ini gimana, Ngoh? Aktivitas minggu ini ya ada beberapa kegiatan di kantor, ada paripurna kita mengenai perda ya, perda inisiatif DPRD, yaitu mengenai perlindungan produk lokal, terhadap produk lokal, dan ini nanti insya Allah nih bisa sangat bermanfaat buat UMKM Kota Sungai Penuh khususnya. Kemarin juga lihat konten-konten Ngoh itu juga ada ngunjungi langsung nyerap inspirasi yang kayak dari pedagang-pedagang gitu yang kayak. Iya, dari pedagang-pedagang, bahkan juga dari UMKM yang ada di Kota Sungai Penuh, bahkan juga kita kemarin sosial eksperimen dengan masalah parkir ya. Dan juga mengunjungi atlet-atlet nih persiapan mau Porprov ya. Nah, karena mereka bukan hanya butuh dari sisi pendanaan saja, tapi support secara moral juga penting untuk mereka. Berarti kalau untuk atlet itu bukan hanya uang support secara finansial aja ya. Bukan hanya finansial. Kehadiran kita itu juga support ya. Iya. Kemarin itu juga ada viral gitu, sering viral kayaknya nih. Pokoknya konten-konten Ngoh itu selalu saya ikuti kok, yang lihatnya itu viewernya ribuan gitu. Itu iya. Gimana itu Ngoh? Kok bisa gitu gitu? Wah, itu nggak ngerti juga ya, tapi yang penting tujuan kita ke lapangan ini kan agar istilahnya apa yang kita kerjakan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya. Kita bertanya, ngobrol dengan dari UKM, pengusaha-pengusaha muda atau pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci. Ya semoga bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman yang mau terjun ke dunia bisnis, terjun ke dunia usaha gitu ya. Karena harapan saya khususnya gitu ya, generasi muda ini khususnya di Kerinci dan Sungai Penuh ya, kalau bisa mereka ini menjadi pengusaha-pengusaha yang bisa menjual potensi alam dari Kerinci dan Sungai Penuh ini sendiri, maupun produk-produk yang ada di Kerinci di Sungai Penuh ini juga meningkat gitu ya, ekonomi kreatifnya juga, pariwisatanya dan yang lain-lain. Itu harapan saya ke depannya dengan generasi muda yang ada. Keren. Nah, itu. Saya lihat di postingan-postingan itu keren-keren banget loh. Iya. Selain turun di pedagang-pedagang, membantu mereka serap aspirasi, terus juga mereka terbantu juga kan dengan kedatangan kita. Iya. Kita belanja, borong itu keren banget. Iya. Jadi kalau viralnya itu nggak pernah direncanakan, nggak pernah juga kita ini pengen viral gitu, enggak gitu. Atau yang dengan pengen, sendirinya ya, yang targetnya memviralkan tiba-tiba nggak viral gitu. Iya, gitu. Yang nggak sengaja malah viral ya. Yang nggak sengaja malah viral. Jadi nggak ada target-target ini harus jadi video-video yang viral atau apa segala macam. Pokok jalanin aja dulu. Nah, intinya viral atau tidaknya itu kan tergantung kesesuaian dengan orang yang viewer yang akan menonton tadi. Ini sesuai, ini nggak sesuai, ya mereka punya pilihan gitu. Tapi pada intinya apa yang kita lakukan tadi ya, untuk UMKM misal membeli, memborong belanjaan mereka dan yang lain-lain, intinya kalau di Sungai Penuh di Kerinci ini mau maju UKM-nya ya dengan cara apa ya? Dengan cara dibelilah produknya, diborong produknya. Jadi jangan dibiarkan mereka jualan nggak ada yang beli.
kebutuhan UMKM itu dibeli Iya. ya. Oke, terus gini Ngoh, apa ya? Ngoh kan mungkin salah satu atau satu-satunya anggota dewan yang paling aktif di medsos, paling sering terlihat aktivitasnya itu kayak kita tahu, oh Ngoh hari ini nih ke sini, besoknya ke sini, atau sebelumnya ke sini gitu. Terus juga kayaknya nih Ngoh satu-satunya atau salah satu anggota dewan yang kritis kalau saya lihat di media yang lain. Kok berani? Iya. Kalau yang pertama yang harus kita sadari kan fungsi dan tugas kita dulu gitu. Kalau soal kritis atau tidaknya itu sebenarnya bagaimana kita menempatkan diri ada di pihak siapa gitu. Nah, saya ketika terpilih menjadi wakil rakyat, tentunya saya ada di pihak rakyat, masyarakat. Okay. Ya, artinya bukan kita akan selalu kontra dengan pemerintah, tapi saya akan berusaha bagaimana caranya gitu kan, kebijakan pemerintah itu memang berpihak kepada masyarakat gitu. Jadi kalau kebijakannya sudah berpihak pada masyarakat, ya selesai gitu. Okay. Kalau nggak berpihak pada masyarakat, ya kita kritisi gitu. Berarti memang itu tugas yang paling utamanya gitu kan. Nah itu. Pernah ditelepon, hapus itu postingannya atau pernah diancam? Sering sekali. Karena gini, lingkup kita ini kecil ya, Kerinci, Sungai Penuh. Ya kalau khususnya di Sungai Penuh ya banyak juga ya keluarga yang mungkin pejabat ya, jadi pejabat juga punya kepentingan lah di situ gitu ya. Jadi kadang hapus konten ini gitu kan. Tapi saya bersikeras tidak akan menghapus gitu. Karena apa? Karena bagi saya rasa tidak ada korelasinya gitu ya dengan apa yang saya lakukan dengan kenapa harus dihapus gitu. Karena saya kan hanya menggambarkan sesuatu yang benar gitu ya. Kita bicara tentang sampah. Ya kenyataannya sampah memang belum ada tempat pembuangan sampahnya saat itu gitu ya. Saat itu, dan memang kita bicara tentang sampah yang memang menjadi masalah kota Sungai Penuh pada saat itu ya memang itu masalahnya gitu. Kenapa saya harus menghapus gitu kan? Nah, karena bagi saya masyarakat harus tahu gitu bahwa kondisi-kondisi saat itu tidak ada di media, bahkan sangat-sangat susah juga kita cari berita tentang permasalahan sampah. Dan lucunya apa yang saya posting di media sosial saya itu jadi berita di di beberapa koran online gitu ya, tanpa konfirmasi dan yang lain-lain ya. Tapi bagi saya nggak ada masalah, yang penting ini bisa menjadi sumber berita yang berimbang lah buat untuk masyarakat gitu. Dan bagi pemerintah sendiri ya kalau nggak mau dikritisi ya beresin masalahnya gitu kan. Intinya kan itu, masalah sampah beres ya nggak akan ada yang ngomong gitu. Intinya kalau ngomong kritisi berarti memang realnya di lapangan tuh kan gitu. Kenyataannya gitu. Di ngapain kalau diancam dihapus. Tapi kan sekarang itu banyak kejadian-kejadian di luar daerah lah misalkan. Ketika viral, terus yang memviralkan itu dilaporkan. Kalau nggak salah saya lihat tadi itu di Jambi kalau nggak salah. Iya. Itu anak kecil lah gitu kan. Karena viral, terus Pemkotnya malah melaporkan dia pokoknya berurusan lah dengan pihak berwenang. Itu gimana tuh Ngoh? Ya ini kan pemahaman ya, mungkin beda case-nya lah. Tapi mungkin permasalahannya ya tadi kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat sehingga ada keluhan ya. Cuman secara bahasa kan nggak mungkin kalau kita lah, saya secara pribadi bahasanya yang tidak etis lah ya, mengatakan masalah seseorang itu secara pribadi atau apa itu tidak lah. Itu tidak mungkin kita lakukan ya. Karena kita juga tahu batasan-batasannya. Dan saya sebagai anggota legislatif ya, anggota DPRD ya bagian dari pemerintah itu sendiri gitu. Dan tentunya tujuannya dari apa yang saya lakukan adalah memberikan pengetahuan pada masyarakat ini loh yang sebenarnya terjadi gitu. Karena kadang-kadang tidak berimbang ya, beritanya tidak berimbang. Nanti jangan sampai, ini contohnya misalnya gini, ada salah satu dinas mengatakan wah ini anggarannya kurang nih karena DPRD-nya nih yang
misal ya, misalnya DPRD-nya nih yang tidak mau menganggarkan dan yang lain-lain bla 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 gitu. Nah, padahal kenyataannya nggak seperti itu. Bahkan dari apa yang diajukan ke pemerintah ajukan untuk dibahas bersama DPRD sendiri, itu akan kita buka semua tuh. Mana yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, mana yang enggak gitu, yang mana yang enggak urgent, mana yang enggak penting-penting banget, mana yang memang penting sekali, harus segera. Nah, itu dipilah-pilah gitu kan. Artinya tidak ada tuh ceritanya nanti kami kepentingan masyarakat ngambat-ngambat. Nah, itu berita seperti itu yang kami nggak mau ya dengar di lapangan. Makanya kita akan buka-bukaan ya. Contoh kayak kemarin ya. Oh, iya, yang viral nih masalah KONI gitu kan. KONI, ya. Iya. Bagi saya masalah KONI ini adalah yang penting dana KONI ini secepatnya cair sampai dan dimanfaatkan oleh atlet gitu. Iya. Nah, itu kan fungsi pengawasan. Iya. Jadi jangan kayak kita membicarakan ini kok jadi kayak kebakaran jenggot walaupun nggak punya jenggot gitu ya. Jangan kebakaran jenggot loh, karena yang menganggarkan kami di DPRD dan saya sebagai anggota DPRD, sebagai anggota legislatif, haknya, tugas dan kewajibannya adalah mengawasi. Tugas pengawasan gitu kan. Apakah sudah dilakukan sampai dengan tepat sasaran atau tidak dan yang lain-lain di lapangan. Nah, itu tugas saya, tugas kami DPRD gitu. Jadi kalau dibilang mencari-cari kesalahan, aduh, mohon maaf salah. kalau dibilang cari-cari sama sekali tidak gitu kan. Makanya kerja tuh yang benar gitu. Ya, lakukanlah segala sesuatu itu sebelum jadi viral gitu. Ya. Jangan nunggu udah di viral kayak gini baru nyalahin. Nggak nyalahin sih. Kalau nyalahin bingung juga apa yang disalahkan, karena kalau sudah cair, alhamdulillah, terima kasih gitu. Itu yang kita inginkan. Begini Pak. Ya, kalau udah cair, alhamdulillah begini, top lah gitu. Artinya itu yang kita harapkan, karena jangan sampai atlet-atlet kita ini tidak ada kepastian berangkatkah atau tidakkah gitu kan. Karena apa? Karena untuk latihan aja mereka udah nggak disupport gitu kan. Nah, alhamdulillah kalau sekarang udah cair, udah disupport. Saya dengar kemarin ada pembukaan TC oleh Pak Wali Kota, wah itu udah luar biasa Pak gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa di sini saya mencari-cari kesalahan. Aduh, sorry, mohon maaf, enggak sama sekali gitu kan. Dan untuk apa gitu ya? Untuk apa kita mencari kesalahan? Karena tugas saya adalah pengawasan gitu. Anggarannya sudah ada, kok kenapa belum cair-cair? Nah, gitulah. Kayak apa ya, pas masyarakat milih kita itu sebagai DPR, Pak, tolong awasi anggaran ini, gitu ya Pak. Betul. Gitu, ya. Itu tersirat, nggak tertulis gitu. Iya. Pas pemilu kan gitu kan, masyarakat milih bukan sekedar milih aja kan. Ada amanah lah dari masyarakat, tolong awasi anggaran ini. Gitu. Jangan bahkan sampai. ada yang lucu lagi, kabitnya bilang ya ini bukan ini ya, cuma maksudnya mengatakan bahwa masalah atlet ini harus punya nasionalisme lah gitu jadi jangan melulu bicara tentang support ya, tentang uang apa dan yang sama sekali tidak. Mereka nggak ada yang mengeluh, sama sekali mereka tidak ada yang mengeluh. Ini kan bentuk keprihatinan kita sebagai anggota DPRD legislatif yang sudah menganggarkan kok nggak cair-cair dananya. Sedangkan mereka berdarah-darah di situ, berpeluh-peluh, itu udah luar biasa. Nggak ada yang meragukan nasionalisme mereka terhadap daerah gitu. Justru kalau ada yang meragukan mereka, itu yang harus dipertanyakan. Anda sendiri sudah berbuat apa untuk daerah Anda? Ya, mereka udah capek-capek latihan, tapi nggak ada kepastiannya. Betul. Gitu. Oke. Tadi itu mungkin udah panjang lebar jelasin juga tentang tugas, fungsi DPR secara langsung tuh, ya masyarakat jadi tahu. Terus tahun besok kan 2024 panggungnya politik gitu kan, tahunnya politik gitu. Gimana tanggapan lo kalau ada anak muda misalnya yang maju di politik, tapi untuk anggaran untuk keuangannya itu nggak ada misalkan, atau itu masih kemungkinan terpilih nggak no? Gitu. Wah, itulah masyarakat itu kan tahunya kalau mau milih ada uangnya nggak gitu loh. Iya. Nah ini juga
ya bagi saya secara pribadi ya sangat mensupport teman-teman ya, teman-teman, adik-adik, anak-anak muda yang mau maju. Yang penting mereka memang punya investasi sosial, itu yang paling pertama. Pertama itu investasi sosial. Yang kedua punya karya ya, punya karya dan punya prestasi. Nah, ini yang kedua. Nah, masalah ketiga itu kalau kita bicara ya bagaimana mereka menyikapi apa yang mereka harus lakukan ke depan gitu. Nah, ini perencanaan strategi bagaimana untuk menang, bagaimana untuk duduk gitu. Nah, saya nggak sependapat kalau semua menempatkan posisinya harus uang yang di depan ya, uang yang di depan. Uang penting tapi bukan nomor satu gitu. Ketika kita udah bicara tentang investasi sosial dan juga karya dan yang lain-lain, saya menghimbau pada seluruh masyarakat untuk memilih itu ya lihat 3 hal ini tadi gitu kan. Jangan hanya kita bicara tentang ada uang apa enggak gitu kan. Nah, ini kalau kita sudah bicara tentang ada uang atau enggak, kita sama juga dengan sudah menghukum diri kita ini untuk 5 tahun ke depan. Nah, kita ibaratnya udah menghukum diri kita sendiri. Nanti ketemu dengan si kandidat juga udah segan gitu kan, mau minta bantu apa juga udah segan. Kenapa? Karena merasa udah dibayar gitu kan, udah selesai gitu kan. Nah, itu. Jadi keterkaitan kita sebenarnya dengan kandidat kita ini penting gitu, karena tugas DPRD tadi ya, tugas DPRD tadi pertama adalah penganggaran. Nah, kedua bikin undang-undang nih, bikin peraturan daerah dan yang lain-lain. Nah, ketiga pengawasan gitu. Nah, bagaimana penganggaran ya dan pengawasan ini bisa balance, jalan gitu. Check and balancingnya jalan istilahnya gitu ya, bahasa kerennya. Check and balancingnya jalan gitu. Artinya kita tahu di pemerintah ada anggaran, nggak cair di masyarakat. Nah, ini kita konekkan gitu kan. Kenapa? Gitu. Apa alasannya? Apa masalahnya gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang banyak masyarakat yang tidak tahu, oh ada beasiswa ya. Oh ada bantuan sapi ya untuk kelompok tani. Oh ada bantuan peralatan ya untuk kelompok tani. Oh ada bantuan dana hibah ya untuk masjid-masjid. Oh ada bantuan sosial ya. Ada dana bantuan hibah ya untuk kelompok-kelompok usaha atau koperasi-koperasi. Banyak ternyata gitu, yang ternyata masyarakat nggak tahu gitu kan. Nah, padahal kita gitu di legislatif ini akan lebih memberikan banyak dampak untuk masyarakat melalui program-program ini gitu. Pilih mana nih? 100.000, 200.000 atau sapi nanti yang dikirim gitu untuk kelompoknya gitu kan. Pilih mana nih? Peralatan lengkap untuk sebuah industri kecil gitu kan, atau 50.000, 100.000 itu tadi gitu kan. Nah, yang akan dinikmati oleh masyarakatnya, oleh kelompok industrinya atau koperasinya gitu kan. Banyak lagi yang akan kita upayakan untuk misalnya di koperasi sendiri gitu ya, simpan pinjam ya, bagaimana nanti kita memberantas yang namanya tengkulak lah gitu ya, atau bank 47 gitu ya. Nah, jadi di sini sangat terbantu masyarakat bisa minjam di koperasi, nanti bunganya disubsidi oleh pemerintah gitu kan. Kita hanya bayar pokoknya aja gitu. Nah, ini manfaat-manfaatnya banyak gitu. Makanya jangan salah pilih. Gitu. Intinya jangan terlalu mudah dengan dikasih uang terus nggak tahu kerja DPR-nya gimana. Udah tuh nanti udah duduk dia nggak ngerti apa-apa gitu kan. Nggak tahu cara bikin undang-undang atau perda gitu kan. Terus nggak tahu cara bantu masyarakat. Nggak tahu cara bantu masyarakat. Nah, itu parah nanti. Gara-gara uang tadi yang 50.000. Gitu. Ngomong-ngomong nih Ngoh, ini tahun depan banyak yang nanya nih, maju di DPR kota, maju di Pilwako atau di provinsi atau di pusat DPR RI. Iya. Banyak yang belum tahu kayak ini. Banyak yang belum tahu ya. Ya, untuk saat ini saya masih menjalani sebagai anggota DPRD Kota Sungai Penuh ya. Ini sampai dengan Agustus 2024 insya Allah. Nah, tapi untuk 2024 bulan Februari saya mencalonkan diri untuk provinsi. Oh, provinsi. Ya. Kenapa? Pertimbangannya adalah supaya dampaknya lebih luas lagi. Ya, dampaknya lebih luas lagi
bukan hanya Sungai Penuh tapi Kerinci juga, Kerinci gitu. juga dapat. Bukan hanya dapil 1 misalnya, tapi Sungai Penuh secara kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci secara utuh Kabupaten Kerincinya gitu. Kenapa? Karena butuh advokasi dan ya bagaimana kita bisa mengawal anggaran-anggaran itu sampai ke daerah kita. Jangan yang sampai kita cintai ini. Kita punya anggota dewan tapi kita nggak dapat apa-apa. Iya, gitu, nggak dapat apa-apa, jangan hanya jadi penonton. Iya. Berarti 2024 fix di provinsi. Insya Allah untuk provinsi. Buat yang bertanya-tanya, ini mungkin jawabannya ya. Iya. Insya Allah Ferry maju untuk DPR provinsi. Iya. Terus menurut nih untuk Kota Sungai Penuh sendiri, karena kan anggota Dewan Sungai Penuh sekarang ini, sudah sesuai nggak sih apa yang ada di gambaran atau di pikiran tentang Sungai Penuh, atau malah Sungai Penuh itu bukan kayak gini loh harusnya gitu? Iya. Atau gimana ya? Menurut tuh Sungai Penuh ini harus ngapain gitu, untuk mendatangkan orang dari luar itu harus gimana gitu? Mungkin yang lain belum kepikiran, ada saran lah untuk mereka itu gimana? Saya orangnya terbuka ya, jadi kalau ada yang bertanya, ini rahasia ya, ini strategi ya, enggak gitu. Karena saya berpikir siapapun yang jadi wali kota Sungai Penuh ini gitu kan, ketika dia bisa menjalankan apa yang kita sarankan, apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Kota Sungai Penuh gitu kan, ya alhamdulillah itu harapan kita mendapatkan pemimpin yang seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang Kota Sungai Penuh ya relatif ya, ini nanti ada yang berpandangan bahwa wali kota sekarang sudah bagus, wali kota sebelumnya lebih bagus lagi misalnya, atau segala macam, itu relatif penilaiannya. Tapi kalau saya secara pribadi, saya lebih menginginkan pembangunan itu, dampak suatu pembangunan itu bisa dirasakan oleh masyarakatnya. Gitu. Itu aja dulu lah, jangan kita berderet ya penghargaan bla 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 bla, banyak nih penghargaan setahun sampai 10 kali 20 kali gitu. Tapi sebenarnya dampak secara langsung dari pembangunan itu sendiri tidak dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi masyarakat kita Kota Sungai Penuh dalam beberapa bulan ini merasa senang ya, senang kenapa? Contoh, kita baru menyelesaikan bulan Ramadan ya, dan juga Hari Raya Idul Fitri, di mana seluruh orang-orang Kerinci dan Sungai Penuh yang di perantauan tuh hampir pulang semua. Dan dampaknya kan luar biasa ya. Bagi ekonomi pasti berdampak. Iya, hotel penuh, rumah makan ramai, yang beli oleh-oleh ini ramai juga, tempat wisata juga ramai. Ekonomi Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci pada saat itu hidup gitu, ya panen lah kasarnya gitu. Pendapatan masyarakat meningkat, dan itu suatu yang luar biasa. Terbayang nggak gitu kan? Simple ya, simple. Bagaimana ada suatu event yang seperti Idul Fitri itu bisa mendatangkan kegiatan Idul Fitri bisa mendatangkan banyak orang. Gitu. Nah udah itu berapa minggu kemudian ada event motocross kalau nggak salah ya. Dengan ratusan bahkan mungkin ribuan peserta datang ke Kota Sungai Penuh dengan krunya, dengan dan yang lain-lain. Ya dampaknya sama tuh. Jadi satu bulan ini ada Ramadan, Idul Fitri, bulan berikutnya ada event motocross itu gitu. Jadi di 2 bulan itu kita merasakan sesuatu yang luar biasa ya. Masyarakat sangat senang gitu kan. Kenapa? Karena ramai tadi. Nah, sebenarnya bayangan saya adalah seperti itu gitu. Bagaimana pemerintah ya bisa mendatangkan sebanyak-banyaknya orang ke Kota Sungai Penuh ini gitu. Orang nih ke Kota Sungai Penuh, dan juga disinergikan dengan hotel-hotelnya, sinergikan dengan restoran-restorannya, disinergikan dengan ekonomi kreatifnya, disinergikan dengan tempat wisatanya dan yang lain-lain. Intinya apa? Intinya orang datang ke Kota Sungai Penuh ini jangan berharap hanya datang sekali itu, tapi bagaimana nanti mereka balik lagi gitu, datang lagi ke Kota Sungai Penuh karena rindu dengan apa yang disajikan di Kota Sungai Penuh. Nah, jadi pelayanan di hotelnya juga harus baik, restorannya juga harus oke, tempat wisatanya juga harus oke gitu ya. Jadi jangan kayak tempat wisata nih
masalah WC-nya ya. Oh iya, itu betul. Buruk WC, sekali. musola, Nah, tempat sholat, tempat kan? ibadahnya juga jelek sekali gitu. Nah, bagaimana dipersiapkan dengan baik, fasilitas-fasilitas tempat wisata juga dipersiapkan dengan baik. Ya jangan sampai orang kecewa gitu. Jadi kita sudah membranding Sungai Penuh, wah kota yang indah, kota wisata dan yang lain-lain, datang ke sini nggak sesuai Kerinci tempat surganya wisata, sekepal tanah surga tadi gitu, datang ke sini nggak sesuai dengan kenyataannya. Nah, jadi bayangan dari orang yang datang dengan apa yang kita sajikan harus sesuai gitu ya. Nah, itu bayangan saya tentang Kerinci dan kota Sungai Penuh ya. Bagaimana pemerintahnya nggak usah berat-berat deh gitu. Pikirkan bagaimana dalam 1 tahun itu ada event-event di setiap bulannya, kalau perlu ada event-event gitu, entah 1, 2 atau 3, itu luar biasa. Dampaknya itu baru itu top ya, dampaknya baru luar biasa gitu. Mulai dari penjual apa namanya lontong misalnya pagi-pagi orang sarapan dapat gitu. Penjual apa kaos semuanya itu pasti, parkir juga, gitu. Penonton-penonton yang datang gitu kan. Kayak MTQ juga bagus dulu kan, maksudnya mendatangkan orang. Gitu. Tapi sayangnya setelah selesai MTQ fasilitas itu nggak dilanjutin lagi, kayak terbengkalai gitu. Mungkin itu kritik juga sih kan. Iya, kalau ya intinya sih itulah, event-event tuh harus ada gitu. Harus ada sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena ekonomi masyarakat ini yang harus kita bangun gitu. Baru bicara yang lain-lain nantinya gitu. Ini mungkin terakhir nih ya. Menurut Ngah sendiri nih ya, arti kepemimpinan menurut Ngah tuh apa sih gitu? Biar anak-anak muda nih tahu. Iya. Kalau kita bicara arti kepemimpinan, ya kita tentu harus mencontoh Rasulullah ya. Arti kepemimpinan yang sebenarnya gitu ya. Artinya di sini menjadi seorang pemimpin ini ya harus mendahulukan kepentingan publik dulu. Publik ya. Kalau kepentingan masyarakat dulu. Kepentingan umat, kepentingan rakyat. Nah, itu dulu gitu. Jangan kepentingan pribadi dulu gitu. Nanti jadi, ada dana, ada fee-nya nggak gitu. Kan sering kita dengar gitu. Iya. Jadi kepemimpinan itu ya seperti itu, yang mendahulukan kepentingan masyarakatnya dan juga bisa menjadi contoh bagi masyarakatnya soal disiplin waktu dan yang lain-lain gitu kan. Itu penting sih, penting ya bagi calon-calon pemimpin ya, mulai belajar lah ngurus orang ya. Jadi nini mama dulu, apa dulu. Jadi kepentingan orang dulu lah yang kita kedepankan, jangan kepentingan pribadi gitu. Nah itulah arti seorang pemimpin bagi saya. Oke, terima kasih nih Ngoh sudah diizinkan buat konten perdana saya. Iya. Banyak grogi ya saya malah. Mudah-mudahan lancar dan sukses terus buat Ngoh. Mudah-mudahan provinsi jadi DPR provinsi sehingga sampai di sana nanti bisa advokasi, bisa bawa dana dari provinsi, mungkin dari pusat ke Sungai Penuh dan Kerinci. Dan juga mungkin besok-besoknya banyak anak muda yang dilibatkan untuk untuk event-event, untuk semuanya, untuk kepanitiaan dan banyak event-event di Sungai Penuh dan Kerinci. Terima kasih Ngoh. Iya, terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.